Gimana insomniamu? Yang kamu ini ngendikan kalau kamu masih sering kebangun setiap malam ya? Ada yang nggak biasa dari kamu? Menyenangkan dan sangat-sangat menarik gitu. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada segenap jajaran produser yang sudah memilih dan mempercayakan kepada saya untuk mengerjakan proyek ini. Dan hari ini kalian akan datang ke sini untuk memperlihatkan poster dan full trailer dari Malam Mencabut Nyawa ini. Dan ya nanti semoga kalian suka, semoga kalian tertarik dan kabarkan ke semua orang bahwa ini akan jadi sesuatu yang menarik. Masuk teman-teman. Siap, terima kasih. Masih dari Tantana sebagai sutradara. Mas Aura, silahkan. Selamat pagi menjelang siang juga buat teman-teman media semua. Terima kasih udah menerjang hujan mungkin yang kesini dan saya dengar juga katanya agak macet. Hari ini kita juga sangat excited untuk akhirnya bisa men-share lebih detail tentang project film kita ini barengan Mas Tata yang udah kita garap dari tahun lalu. Nah, akhirnya hari ini kita akan share final poster dan teaser trailer kita yang hopefully bisa menjadi jendela dari film kita nantinya. Dan saya juga mungkin kita bisa spill langsung kali ya. Silakan Mas. Saya juga mau dengan senang hati kita akan men-share bahwa film kita ini akan tayang tanggal 22 Mei 2024. Jadi kira-kira sebulan lagi dari hari ini basically. Kita akan tayang di hari Rabu karena kebetulan hari Kamisnya hari besar. Ya. Jadi biasanya kan kalau film Indonesia tayangnya di hari Kamis. Kita kebetulan di hari Rabu tanggal 22 Mei 2024. Ini dia official poster dari film Malam Pencabut Nyawa. Yeay, tepuk tangan dong. Oh, kalau tepuk tangan susah sambil ngerekam ya, oke. Luar biasa, ini dia official poster dari Malam Pencabut Nyawa 22 Mei 2024 di seluruh bioskop Indonesia. Kami persilakan Mas Aura dan Mas Tata boleh ada di samping kanan kirinya untuk diabadikan untuk teman-teman media yang hadir. Silakan boleh dilihat ke teman-teman media. Ini dia karya terbaru dari BS Entertainment, Malam Pencabut Nyawa. Ada yang nggak biasa dari kamu? Kamu bisa lihat apa yang aku lihat. Kalau mimpi itu bisa jadi tempat yang berbahaya kalau nggak hati-hati. Tiba no kowe sing tak golek. Pencabut Nyawa ini menceritakan tentang seorang tokoh yang bernama Respati yang mengalami trauma atas kematian orang tua yang dialami, sehingga kemudian dia mengalami insomnia. Setiap malamnya dia nggak bisa tidur, hingga di satu titik tertentu masalah kurang tidurnya itu justru membawanya ke sebuah titik di mana di sebuah mimpi dia melihat ada orang yang terbunuh gitu. Nah, dan dari situ kemudian Respati ini berusaha mencari tahu apa yang sedang terjadi dengan dirinya dan apa yang sedang terjadi dengan mimpinya, karena ternyata mimpi itu tuh benar-benar terjadi di dunia nyata gitu. Akhirnya Respati ini bersama teman-temannya yaitu Tirta dan Wulan itu mereka kemudian mencari penyebab dari akar dari masalah ini, apa yang sedang terjadi, apa yang menjadi masalah bagi mereka, dan kemudian proses pencarian dan proses investigasi yang berusaha memecahkan misteri itu justru mempertemukan mereka sama bahaya-bahaya yang lain gitu, sehingga malah justru nyawa mereka terancam gitu. Hingga titik tertentu justru mereka masuk ke dalam lubang di mana nyawa mereka dalam bahaya dan mereka harus menyelamatkan satu sama lain untuk kemudian bisa lolos dari sosok yang mencekam yang berusaha untuk menghabisi nyawa mereka. Nah, kira-kira ceritanya seperti itu. Lalu kemudian kenapa saya tertarik dengan Malam Pencabut Nyawa ini? Jadi sebenarnya memang Malam Pencabut Nyawa ini didasari dari IP sebuah novel yaitu Respati, kayak karya J.P. Ragil gitu. Waktu itu dari pihak base kemudian menawarkan saya untuk mengadaptasi bersama Tiok, penulis dari base gitu, untuk menceritakan ulang cerita tentang Respati ini gitu. Dan saat saya sedang membaca novelnya, saya langsung mengiyakan karena ini ada tema yang sangat fresh banget kalau kita bicara soal khasanah
film horor di Indonesia gitu. Itu menjadi sesuatu yang sangat beda sekali. Jadi saya langsung mengiyakan gitu, karena memang dari bahan yang sudah ada tuh kita bener-bener punya ruang yang bisa kita explore selebar-lebarnya gitu waktu itu. Jadi proses development saya sama Tia yang memakan waktu kira-kira 5 bulan ya, 5 bulan ya, 6 bulan lebih lah gitu. Di 6 bulan lebih itu kita bener-bener mengeksplorasi banyak hal, karena memang kita bicara soal dunia mimpi, dunia yang tidak terbatas, dunia yang begitu liar, dunia yang begitu imajiner gitu, dunia yang bener-bener bisa kita bikin seperti hal-hal yang tidak pernah dilihat sebelumnya gitu. Artinya ada cakupan visual yang benar-benar kita coba explore sampai ke titik tertinggi, di mana ini akan menjadi pengalaman saya untuk menciptakan sebuah visual yang kompleks dan rumit gitu. Jadi ya dari situlah kemudian saya sangat tertarik dengan untuk mengeksekusi film ini. Ya. Yang ada di sebelah saya ini emang kawan-kawan yang sangat bandel gitu kan. tapi menyenangkan untuk sebagai teman berproses. Mereka bandel itu bandel dalam rangka mengeksplorasi kebutuhan masing-masing karakter gitu. Jadi mereka punya, jadi saya kayak semacam bersama teman-teman acting coach gitu, kemudian mencoba untuk mengasih mereka konten-konten dari kebutuhan karakter yang memang kami butuhkan. Tapi kemudian mereka, yang saya merasa sangat beruntung di sini adalah saya punya jajaran teman-teman yang sangat profesional yang benar-benar mencoba mengeksplorasi karakter yang memang pengen mereka ciptakan sampai titik terdalam yang mereka punya gitu. Sehingga ya jadi sangat menarik aja gitu bisa berproses dengan orang-orang ini, karena benar-benar mereka sangat ngasih bahkan 150% menurut saya dari kebutuhan yang memang saya bikin gitu. Yes. Sesuatu yang luar biasa sih. Ngasar ke wong kuwi. Saiki kowe sing mati. Apa aku ning mati? Nama saya Devano Danendra, saya berperan sebagai Respati di film Malam Mencabut Nyawa. Ya, Respati ini punya karakter yang sangat menarik sih buat saya. Dia ditinggal sama orang tuanya, meninggal secara tragis, yang mengakibatkan Respati ini punya gangguan tidur yang sangat parah dan juga gangguan insomnia yang sangat parah juga. Gelisah, orangnya grief, depresif buat saya sih. Dan untuk memerankan Respati ini nggak mudah ternyata, nggak mudah seperti apa yang saya bayangin, karena di sini butuh komitmen. Apalagi kita udah melihat dari sebelum syuting aja siapa aja yang terlibat, orang-orang belakang layar sangat hebat, Mas Tata, ada semua orang-orang yang ada di sini dan juga tim-tim produksi yang sangat hebat juga. Jadi saya rasa di sini harus komitmennya 100% sih. Kayak ada yang kurang kalau misalkan saya nggak naruh 100% diri saya untuk Respati ini itu sih. Yang sekarang kan di sini Devano juga sebagai pemeran utama di film horor nih sangat luar biasa nih ya. Jadi buat kamu kan ambil kerjaan ini dengan komitmen yang sangat luar biasa. Apa hal yang paling men-trigger? Oke deh, kayaknya gue harus di sini karena udah tahu challenge-nya besar banget nih, Dev. Betul. Pertama karena karakter seperti yang aku bilang, insomnia dan segala macam hal itu yang buat saya challenging banget. Dan memang ternyata pada akhirnya saya saking ambisiusnya, saking berkomitmennya, saya sampai nggak tidur selama syuting 30 hari. Wow. 24 hari, karena saya terlalu fokus. Syuting di Jogja juga, habis itu dibantu sama Mas Tata segala macam untuk nge-build karakter sedemikian rupa. Dan semoga sih harapan saya gelisahnya Respati, nafasnya Respati yang agak gimana gitu kalau dilihat nanti di filmnya, dan juga di trailer harusnya udah begitu terlihat gimana Respati membawa secara gesture, dialog dan lain-lain sih. Semoga. Yes, Devano. Sama kita pengen komitmen di dalam film Malam Mencabut Nyawa ini, karena kita udah tahu apa aja yang harus kita lakukan dan apa aja yang harus kita kerjakan di film ini. Jadi saya rasa untuk build chemistry kita ngalir gitu aja sih. Oke, siap. Terima kasih Devano. Nanti kita ngobrol lagi dengan pertanyaan teman-teman media. Kita
Iki kowe sing mati. Apa aku nekake? Rene Ocak bagus. Selamat siang teman-teman semua. Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Aku Keisha Lefronka memerankan Wulan di dalam film Malam Mencabut Nyawa. Wulan ini sebenarnya sangat beda dari Keisha. Jadi tantangan yang besar juga gimana membedakan Keisha dan Wulan karena benar-benar berbalik tangan bedanya. Jadi butuh waktu dan proses yang panjang juga untuk menemukan Wulan ini. Tapi Wulan ini kurang lebih dia cewek yang dingin, misterius, dia punya dunianya sendiri. Dia suka menyendiri karena ada kejadian-kejadian sebelumnya di belakang yang dia tidak ingin orang lain tahu. Jadi dia lebih cuek mungkin ya bisa dibilang, lebih introvert gitu. Jadi beda banget sama Keisha, itu tantangan sendiri yang luar biasa gitu. Terima kasih. Ya, untuk Keisha ini film horor pertama Keisha. Benar. Kan? Karena sebelumnya juga bekerja sama dengan Bes, kita tahu filmnya drama dan juga ada komedinya pada saat itu. Apa yang buat seorang Keisha? Oke deh, ambil nih horor nih gitu. Sebenarnya dari awal aku masuk ke dunia peran memang aku pengen banget main film horor karena emang dari kecil itu aku sama keluarga aku selalu nonton film horor karena mama aku sukanya horor, jadi kita selalu nonton film horor. Begitu aku cerita, "Ma, aku dapet tawaran film horor." "Ambil," mama aku langsung kayak, ayo sudah ambil aja. So, aku juga mau, tapi kan ada beberapa proses, ada casting, ada segala macamnya yang belum tentu aku juga. Tapi terima kasih Mas Aura dan semuanya yang sudah mempercaya Wulan untuk aku. Jadi apalagi karakternya beda, itu lagi tantangan. Terus banyak banget ada adegan-adegan yang belum pernah aku lakukan sebelumnya yang bisa dibilang ekstrim. Gitu. Gimana insomniamu? Yang kamu ini ngendikan kalau kamu masih sering kebangun setiap malam ya? Ada yang nggak biasa dari kamu?